Bismillah, kita coba. Loh, kok mati lagi? Alhamdulillah, berhasil ya. Mau ganti tap mobil, gak perlu susah-susah bawa ke bengkel guys. Kita coba pasang sendiri aja. Lumayan lah ngeliat ongkos pasang. Tapi emang mudah kok, teman-teman juga pasti bisa. Yang penting pelajari dulu diagram pengkabelan dan pasang kabel sesuai instruksi aja. Untuk membantu mempermudah pengerjaan, yuk kita lihat cara pemasangan dari awal. Mobil yang saya ganti head unitnya adalah EPV tahun 2015. Setelah 5 tahun saya gunakan head unit yang lama, akhirnya minta istirahat alias rusak. Terpaksa beli yang baru. Dan setelah saya lihat dan pelajari diagram pengkabelan yang tertera di head unit ini, akhirnya saya ambil keputusan untuk mencoba memasang sendiri. Sebenarnya di EPV kita bisa ganti model yang double din ya, tapi karena saya butuh tempat yang ini untuk menyimpan barang, maka saya ganti dengan tab model single din lagi, dan ini bisa juga diterapkan pada mobil-mobil tipe dan merek lain yang kapasitas tempatnya hanya tersedia untuk model single din saja. Insya Allah pemasangan untuk yang double din juga nggak beda jauh kok. Ntar deh kalau udah bosan dengan yang ini, atau kalau yang ini juga sudah minta diganti lagi, saya beli model double din, dan saya buat juga video cara pemasangannya. Insya Allah kalau masih ada rezeki dan umur. Oke, pertama kita buka dulu framenya ya. Bagian ini saya skip. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara melepaskan frame EPV, bisa dilihat di video saya yang lain. Kemudian kita buka baut-bautnya yang masih terpasang di sisi-sisinya. Lalu kita lepaskan juga kabel-kabel yang menempel pada head unit ini. Ini head unit yang akan kita pasang. Sebelum mulai dikerjakan, kita harus hafalkan dulu diagram pengkabelan pada unit ini, karena kabelnya lumayan banyak, tapi mudah untuk dipahami. Asal jangan sampai salah pemasangan saja, harus benar-benar diteliti dan dicermati. Kabel speaker ada 4 pasang, 2 speaker depan dan 2 speaker belakang. Sama seperti yang ada di kabel bawaan mobil, jadi nggak akan mungkin ketuker, tinggal kita sesuaikan dengan warna yang sama. Ungu untuk speaker belakang kanan yang polos positif, ungu strip hitam adalah negatifnya. Kemudian yang abu untuk speaker kanan depan, kalau yang putih untuk speaker kiri depan, dan terakhir yang hijau adalah untuk speaker kiri belakang. Soket yang kedua ini ada 6 kabel, kuning untuk kabel daya atau memori yang terhubung dengan aki, jadi tegangan pada kabel ini akan selalu ada walaupun posisi mobil dalam keadaan mati. Lalu yang biru adalah untuk sambungan ke antena luar untuk memperkuat sinyal. Kemudian yang merah adalah kabel ACC atau aksesoris yang terhubung dengan kunci kontak. Jadi arus pada tegangan baru ada ketika kunci kontak kita on kan. Yang hitam adalah kabel ground atau body. Bisa dihubungkan dengan bodi kendaraan untuk membuang arus, atau sambungkan lagi dengan kabel hitam yang ada pada kabel bawaan mobil juga bisa. Kemudian yang hijau adalah untuk akses mundur. Kita sambungkan apabila ada kamera mundur atau apabila akan memasang kamera mundur. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara memasang kamera mundur, sudah saya buatkan video cara pemasangannya ya. Terakhir, yang warna coklat untuk kontrol rem. Yang ini sebenarnya harus disambungkan pada kabel ground atau hitam agar tidak muncul peringatan band video ketika kita menyetel video. Tapi biar nggak bingung, untuk sekarang bolehlah kita tutup atau amankan dulu agar teman-teman juga bisa paham dengan urutannya. Kenapa ini nantinya harus kita sambungkan dengan kabel ground. Lanjut ke cara pemasangan, kita kupas satu demi satu bagian kabel yang akan kita sambungkan. Di sini dituntut kerapian dan ketelitian kita dalam bekerja. Jangan sampai ada sambungan yang masih terbuka dan bersentuhan dengan kabel lain. Risiko terburuk bisa menyebabkan konslet dan membuat mobil terbakar. Nah loh, serem kan? Kalau mau mundur dari sekarang nggak apa-apa, langsung bawa ke montir mobil aja, lebih aman. Tapi sebetulnya apabila kita bekerja rapi dan teliti, pasti risiko tersebut tidak akan sampai terjadi. Yang masih penasaran, yuk kita lanjut.
Sekarang pengerjaan penyambungan untuk soket speaker. Jangan sampai tertukar warna dan positif negatifnya. Kembali, kecermatan sangat dibutuhkan di sini. Ini juga sangat lama pengerjaannya berhubung ruang yang tersedia untuk membuka dan mengupas kulit kabel sangat sempit dan saling berdekatan, jadi sangat menghambat. Oke, itu beres aja ya. Ini sudah semua kabel berhasil kita hubungkan. Sekarang kita isolasi secara keseluruhan agar tampak rapi kembali. Kita tes. Bismillah. Alhamdulillah, sukses guys. Mencet apa lagi ya? Maklum, saya juga baru megang head unit ini. Belum tahu fungsi tombol-tombolnya. Nah, tadi ada yang kita bahas sedikit mengenai kabel rem yang berwarna coklat yang kita amankan. Ketika kita tes videonya, pasti akan muncul peringatan seperti ini. Ini sebetulnya bentuk proteksi terhadap pengendara yang sedang mengendarai mobil agar tetap fokus melihat ke jalan dan tidak terbagi perhatiannya pada apa yang muncul di layar head unit. Tapi ya dimana-mana juga supir mah pasti tetap fokus melihat ke jalan. Mau semenarik apapun yang ditampilkan di layar, ya enggak? Yang asik menonton paling juga penumpangnya. Jadi ya mari kita aktifkan atau kita hilangkan peringatan itu dengan cara menyambungkan kabel rem coklat tadi dengan kabel ground yang berwarna hitam. Hal ini sengaja saya bahas di akhir agar kita sama-sama tahu alasan dari pemasangan kabel rem yang disambungkan ke kabel ground. Atau kalau masih bingung bisa melihat video mengenai masalah ini pada video koleksi saya lainnya yang khusus membahas masalah ini. Demikian sharing tentang cara pemasangan head unit pada mobil. Sebelum saya tutup, apabila video ini bermanfaat, boleh ditekan tombol subscribe-nya. Dengan saling membantu, mudah-mudahan kita sama-sama dilancarkan rezekinya ya. Amin. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Thanks for watching my video. See you next time. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.